Pemirsa, sejumlah kalangan berpendapat selain mampu memperjuangkan pengakuan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT juga memberikan perlindungan bagi PRT menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Lantas, bagaimana memastikan realisasi dari undang-undang ini agar tak sekadar wacana? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Afrian Syahnur, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker, dan juga nanti kita akan sapa dari luar studio ya dengan Jala PRT. Selamat sore. Pak Wamen, apa kabar Sore. Anda? Minal aidin wal faizin. Sudah Selamat lama tidak sore, bertemu kita ya Bang di Heranov. layar. Assalamualaikum. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih Dua Kita diundang. sapa juga Pak Wamen dari luar studio ada Ibu Lita Anggraini, koordinator dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Jala PRT. Selamat sore Ibu Lita, apa kabar Anda? Baik, nampaknya masih akan ini ya menyalakan audionya. Kita akan ke Anda dulu Pak Wamen. Siap. Jadi bagaimana memastikan komitmen negara dengan undang-undang ini? Implementasinya seperti apa? Manajemen pengawasan seperti apa nanti? Ya, jadi gini, undang-undang ini cukup lama ya ditunggu oleh PPRT dan alhamdulillah atas apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini itu di peringatan May Day tahun 2025. Oke. Nah, janji itu alhamdulillah sudah dipenuhi dengan ditetapkannya Undang-Undang PPRT pada tanggal 20 April 2026. Nah, tentunya dengan harapan ya ada kepastian untuk PPRT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pekerja rumah tangga, makanya undang-undang ini disebut perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, tentunya dalam hal ini secara hukum, secara regulasi pemerintah sudah berkomitmen untuk memperhatikan bagaimana nasib pekerja rumah tangga yang kita kenal sekarang. Kalau dulu kan pembantu, jadi ada bahasa-bahasa juga yang memperhalus sehingga mereka dibilang pekerja rumah tangga. Makanya PPRT ini sudah disahkan pada tanggal 20 April kemarin. Begitu. Memastikan kepastian hukum, mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, pengupahan, ini bagaimana? Jadi bisa dijelaskan. nanti dalam mendapatkan kepastian hukumnya, nanti akan diatur regulasi yang sedemikian baik sehingga ada PPPP yang mengatur soal jaminan sosial, kemudian perlindungan hukum dan hak azazinya, kemudian juga ada bantuan-bantuan sosial yang tentunya dihitung dari PBI yang mereka terima begitu. Kalau seandainya mereka kategorinya PBI. Nah, terus juga mereka juga kita berikan jaminan soal pelatihan vokasi. Jadi P3 RT tentunya berkewajiban memberikan pendidikan kepada calon-calon PRT tadi ya, sehingga mereka punya kompetensi dan punya sertifikasi yang memadai untuk mereka bekerja di sebagai PPRT tadi. Tentu ada masukan nanti dengan dialog ini ya, ada Ibu Lita nanti dari Jala PRT. Kita juga akan siapkan nanti juga grafis dari pengamat ya soal masukan-masukan mereka. Saya langsung sapa dulu Bu Lita, selamat sore, sudah tersambung? Selamat sore. Baik, apa saja catatan Anda dari undang-undang ini, Ibu? Pertama kali saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada pimpinan DPR, pimpinan Badak dan Panja UU PRT sehingga tanggal 21 pada saat hari Kartini sebagai momentum yang tepat untuk mengesahkan UU PRT yang selama ini diperjuangkan 22 tahun di DPR. Ya, kalau melihat undang-undang ini, memang undang-undang ini belum ideal, tapi 75% dari isi undang-undang ini sudah mengacu pada konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT dan 80% sudah memenuhi prinsip Prim 5R dari kerja perawatan. Artinya sudah cukup relatif baik, meskipun masih banyak kekurangan. Artinya dalam HHPRT memang belum disebut secara norma definitif ketenagakerjaan seperti pekerja lainnya, tapi kan memang karakteristik sisi lain, karakteristik pekerjaan PRT berbeda karena bekerja di rumah tangga tidak di perusahaan.
Tapi itu menjadi PR juga untuk selanjutnya. Ya, kita melihat dengan lahirnya undang-undang ini, babak baru bagaimana mengubah perspektif, paradigma sikap masyarakat terhadap terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini mereka diliputi oleh bias gender, bias kelas, bias ras, feudalisme, bisa kemudian berubah bagaimana menjadi hubungan yang berkeadilan, secara seimbang antara kedua pihak, antara PRT dan pemberi kerja. Ya, itu yang tertuang di dalam undang-undang, ada perjanjian kerjanya, ada hak dan kewajiban kedua belah pihak, ada pendataan, ada pengawasan, ada pendidikan, ada penyelesaian mekanisme penyelesaian perselisihan, sebagaimana itu sudah dimandatkan dalam undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Oke. Bisa direspon Pak Wamen? Ya, tadi? jadi terima kasih nih Mbak Lita, sehat selalu. Mbak sebagai penggiat Terima dan kasih Pak Wamen. pemerhati ya pekerja rumah tangga nih luar biasa. Dan memang undang-undang Bukan ini. pemerhati Pak, saya pejuangnya PRT. Iya. Jadi undang-undang ini sudah dibaca juga oleh Mbak Lita, tentunya ada 80% positif ya. Ada soal perlindungan, kepastian hukum, kemudian juga perjanjian kerjasama yang tentunya juga mempunyai ikatan supaya PRT tadi punya kepastian ya. Dan tentunya juga Mbak Lita, kami melihat bahwa disinilah letak pemerintah ya, Presiden Prabowo betul-betul memperhatikan dan peduli terhadap rakyat kecil. Jadi PPRT ini kan kadang-kadang kita gaungkan sebagai masyarakat kecil ya yang membutuhkan pekerjaan. Dan selama ini kita ketahui bahwa apa yang mereka dapatkan kadang-kadang bekerja dengan waktu yang tidak jelas, kemudian juga upah yang tidak jelas, kepastian sosialnya juga tidak jelas. Nah ini sudah diatur semua di dalam Undang-Undang PPRT ini, Mas Hernov. Jadi ke depan ya tentunya ada aturan-aturan tambahan ya diatur dalam PP nanti ya yang akan memperkuat apa-apa yang mungkin Mbak Lita sampaikan tadi. Ya, 20%-nya mungkin ada di peraturan pemerintahnya mungkin. Gitu. Oke, itu respon dari Ya. Pak Wamen. Ya. Kita juga akan minta masukan dari pengamat ketenaga kerjaan Universitas Gadjah Mada, Tajun Nur Effendi. Kita tampilkan di plasma nanti di belakang ini. Apa saja masukan-masukan dari Tajudin Nur Effendi, Pak Wamen, dan juga Bu Lita. Kita akan bacakan dulu dari masukan tersebut. Undang-undang ini Pak Wamen minim komunikasi publik, minim sosialisasi, sehingga terkesan tergesa-gesa. Ini kemudian juga masukan dari Pak Tajudin ya. Menyebutkan aspek teknisnya belum jelas, terutama terkait dengan pengaturan upah dan jam kerja. Ini menjadi perhatian Anda juga nih Pak Wamen. Kemudian ketentuan larangan pemotongan upah tanpa diiringi kejelasan sistem pengupahan yang akan digunakan, termasuk juga ini yang paling penting, pengaturan jam kerja. Ini masih belum jelas diatur di PP ini. Dan termasuk juga ketentuan lainnya seperti mekanisme jaminan sosial, pelatihan vokasi, hingga pembagian tanggung jawab pembiayaan masih memerlukan penjelasan lebih rinci dari aturan tersebut. Respon Anda. Ini kita tampilkan di belakang. Apa saja masukan dari Pak Tajudin dari UGM? Silakan direspon Pak Wamen. Ya, terima kasih Pak Tajudin Nur Effendi ya. Intinya dalam proses pembuatan undang-undang ini sudah berjalan lama sebenarnya. Menjadi program nasional, tapi memang tertunda. Nah, artinya serap aspirasi sudah sering kita lakukan, termasuk dengan mungkin Bu Lita juga menjadi inspirasi kami di kementerian sebagai narasumber kan Bu Lita. Dan memang dalam hal ini kami bukan tergesa-gesa. Ini memang sudah dilakukan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Tajudin ini merupakan termasuk substansi langkah positif ya, pengakuan status pekerja. Ini kan jelas sudah ada pengakuan. Nah, soal upah nanti diatur oleh kedua belah pihak. Jadi ini mereka bukan termasuk upah minimum, tapi mereka ada upah yang diatur dalam peraturan pemerintah nanti ya, yang jelas mereka juga akan bersepakat kedua belah pihak untuk bersepakat seperti apa. Nah, jam kerjanya juga diatur. Mereka ini kan ada yang paruh waktu, ada yang penuh waktu. Nah, nanti yang penuh waktu biasanya mereka menginap di rumah majikan atau di rumah
pemberi kerja yang paruh waktu kan datang pagi pulang sore. Ya. Nah ini juga diatur juga soal jam kerjanya. Kemudian apa namanya? Pemotongan upah. Pemotongan upah, tidak ada pemotongan upah Oke. yang biasanya malah saya Dilarang tapi ya ketentuan larangan pemotongan upah. dilarang Oke. dan tentunya juga malah saya seperti saya kan punya pekerja rumah tangga, saya malah kasih bonus-bonus. Oke. Ya, artinya yang menyesuaikan dengan pekerjaan mereka. Kalau kita happy ya kita kasih bonus. Ya kan jadi seperti itu. Nah, ini Sukarela ini dong sifatnya. bukan sukarela, artinya memang di luar upah yang sudah ditetapkan dengan sepakatan bersama itu ada upah-upah bonus-bonus yang kita berikan. Oh, oke, siap. Kemudian juga yang perlu ditanamkan lagi, udah 22 tahun, harusnya ya kita juga, oke, kritik dan saran kita terima, Baik. tapi mudah-mudahan kami juga, ini ditambah lagi ya, sejumlah ketentuan lain seperti mekanisme jaminan sosial, pelatihan vokasi hingga pembagian tanggung jawab pembiayaan masih memerlukan. Pembiayaan jelas dalam undang-undang ini Oke. ditanggung oleh pemberi kerja. Gitu. Kalau vokasi dan pelatihan itu tentunya P3RT, Oke. ya kan, perusahaan penyalur pekerja rumah tangga. Nah kalau untuk pelatihan tanggung jawab P3RT, kemudian kalau untuk mekanisme jaminan sosial itu nanti akan diberikan oleh kami dari pemberi kerja tentunya Oke. kepada si pekerja tadi, misalkan jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini Oke. jelas tertuang. Ada tambahan juga dari Ya. Bu Lita, silakan Bu, dari statement Pak Tajudin. Ya, Hmm. pertama saya merespon Pak Tajudin bahwa ini tidak tergesa-gesa ya. Oke. Karena proses ini sudah 22 tahun, sudah ada berbagai kajian RDPU, dan tahun 2025 itu sudah RDPU berbelasan kali dengan berbagai multi stakeholder termasuk dari Universitas UGM, Fakultas Hukum, ya, yang menjadi narasumber untuk penyusunan RUU PRT. Kemudian RUU ini sudah disusun berkali-kali, tinggal memang tanggal 20 ya itu menjadi momen untuk menyelesaikan susunan RUU supaya segera disahkan, mengingat sudah mendesak sudah 22 tahun. Jadi ini bukan tergesa-gesa Pak, sudah 22 tahun kami perjuangkan. Baik. Dan kalau kita lihat memang upah itu kesepakatan dan kita melihat nanti harus diatur dalam PP ya, supaya upah PNS tidak di bawah di garis kemiskinan. Ya, Ya, yang kedua juga kita melihat soal jam kerja nanti harus diatur supaya manusiawi, ya, tidak 24 jam, tidak lebih dari 12 jam ataupun 8 jam. Dan kemudian seperti di Filipina kami minta agar istirahat itu minimal 8 jam istirahat harian. Jadi seperti ada batasan, tidak semuanya 24 jam PLT ini bekerja. Jadi sifatnya eksploitatif. Dan kemudian yang penting ada lingkungan kerja yang aman dan sehat, akomodasi dan makanan yang sehat, ada cuti, ada libur, kemudian yang mendasar juga jaminan sosial kesehatan, itu baik yang melalui PBI ataupun yang dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian jam sostek minimal 2 manfaat itu yang dibayarkan pemberi kerja, dan bantuan sosial oleh pemerintah. Kemudian ada pendataan, ya, ada pengawasan dan berbagai masyarakat dari RT RW, ya, ada penyelesaian peristiwa seperti itu yang saya sebut tadi. Jadi ini memang belum ideal, tapi ini sudah memberikan kepastian hukum ya bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Baik, clean and clear begitu ya, semua diatur dalam undang-undang ini. Tapi yang bisa dipastikan Pak Wamen, saya mau ke Pak Wamen, yang paling penting, bagaimana?
bagaimana pemerintah segera melakukan sosialisasi secara masif, Oke. edukasi kepada publik, Hmm. multi stakeholder, memberi kerja PRT, Mhm. perusahaan penempatan PRT atau P3RT, kemudian aparat pemerintah itu sendiri, aparat lokal, dari RT RW ke kelurahan, sehingga semua pihak terlibat ya. Baik. Dan untuk implementasi mengubah perspektif memang itu memerlukan waktu karena suatu undang-undang itu mesti ada pro dan kontranya. Oke. Dan tapi itu memang tidak bisa diselesaikan langsung ya. Mengubah perspektif masyarakat itu memerlukan waktu yang bertahun juga. Oke, Pak Wamen, Ya. bagaimana memastikan agar undang-undang ini dapat meminimalisir aksi diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dari undang-undang ini terhadap PRT nanti? Ya, jadi kita meminimalisir Hmm. apa yang tadi disampaikan Bang Hernop ya soal pelecehan, Hmm. kemudian juga soal tidak manusiawi mereka bekerja di atas aturan jam kerja yang tidak sesuai, Oke. ya kan? Sebenarnya undang-undang ini kan dibuat dan diberikan perlindungan terhadap PPRT kepada majikan atau pemberi kerja yang kadang-kadang memang suka tidak manusiawi, ya Oke. kan? Nah, oleh karena itu di dalam undang-undang ini juga akan diatur hak-haknya PRT, ya kan? Misalkan hak untuk menjalankan ibadah, itu sepele. Tapi dia diberikan waktu juga untuk ibadah. Kalau misalkan dia beragama, PRT-nya itu beragama Islam, ya tentunya pada saat sholat dia diberikan waktu juga untuk beribadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Nah, ya mungkin untuk majikan yang bukan beragama Islam, ya itu harus memberikan kesempatan hak-hak tadi. Kemudian kewajiban PRT juga selaku pembantu rumah tangga harus jelas. Pekerja, Mbak. Ya, pekerja. rumah Lebih tangga. halus ya? Sorry, Lebih ya soft spoken ini saya minta maaf. Memang sekarang diperhalus jadi pekerja, Bu Lita ya, pekerja rumah tangga tadi. Iya. Mereka memberikan identitas yang jelas, asalnya dari mana, sehingga Oke. nanti ketika terjadi apa-apa, si pemberi kerjanya atau P3RT-nya juga harus menampung itu semua. Baik. Nah, kemudian juga hak-hak pemberi kerja juga harus mendapatkan hak-haknya ya, seperti misalkan kesehatan. Tadi PRT tadi, pekerja tadi seperti apa. Jadi harus terbuka, ya kan? Kemudian juga apa namanya jaminan kalau terjadi kalau P3RT yang diambil dari P3RT, PRT tadi tentunya harus ada perjanjian yang disepakati juga. Kadang-kadang kan P3RT juga ada juga yang baru 2 minggu kerja tiba-tiba PRT-nya sudah kabur, bukan kabur, kadang-kadang sudah ngeluh lah macam-macam, ya kan? Nah, itu harus diatur juga. Itu hak untuk pemberi kerja. Nah, kemudian kewajiban pemberi kerja juga tentunya membayar upah ya sesuai dengan kesepakatan yang diberikan. Jadi itu yang harus kita siapkan. Nah, jaminan inilah yang penting diatur nanti dalam PP dan tentunya nanti ada 3 yang terkait pihak terkait. Pemberi kerja, P3RT kalau dia diambil dari P3RT, Ya. juga kalau seandainya dia diambil misalkan atau diambil sendiri dari pemberi kerjanya. Oh, oke. Nah, ada lagi yang agak krusial nih Bu Lita, mungkin perlu koreksi kalau kami salah ya. Dalam perjanjian kerja ini kan ada batas usia. Ya. PRT ini, pekerja rumah tangga ini harus minimal berusia 18 tahun. Ya. Oke, tetapi kalau seandainya dia sudah bekerja sebelum undang-undang ini terbit, itu dianggap bisa dilakukan. Jadi tidak pelanggaran begitu. Nah, tinggal nanti disesuaikan seperti apa. Jadi Masa peralihan. iya, peralihan. Iya. Iya, betul ya Bu Lita ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita samakan mendudukkan persoalannya. Oke, saya mau minta data dari Anda, Ibu Lita. Kalau dari teman-teman Jala PRT, sejauh ini angka diskriminasi, eksploitasi, hingga pelecehan, apakah cukup tinggi sebelum undang-undang ini terbit Oh, tentu terhadap PRT saja. kita? Iya, itu kenapa undang-undang ini sangat mendesak. Kekerasan yang kami data adalah 1063 ya, yang kekerasan dialami oleh PRT di tahun 2025. Oke. Dan itu yang bisa melaporkan. Bagaimana dengan PRT-PRT yang mereka hidup di rumah-rumah, yang tidak punya akses informasi, tidak punya akses komunikasi, bisa melaporkan. Dan
itu yang menjadi concern kami. Ya. Bagaimana nanti undang-undang ini kan waktu itu Pak Menteri juga menyatakan akan menyediakan di subdirektorat sendiri untuk PRT. Saran kami ada hotline juga untuk PRT. Sehingga kalau PRT ada gejala kekerasan bisa melapor segera ke RT RW, juga ke dinas ketenagakerjaan setempat seperti itu. Oke. Jadi ini pengawasan penting ya, kuncinya di tingkat lokal juga selain di tingkat pusat. Oke, ada tim yang diturunkan Pak Wamen ke lapangan untuk mengontrol ini? Jadi gini, kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Oke. Salah satu lahirnya undang-undang ini ada peran beberapa lembaga kementerian. Pertama, Kementerian PPPA sendiri, kedua Kementerian Dalam Negeri, ketiga Kemensesnek untuk mengatur Kementerian Hukum dan Kementerian Tenaga Kerja sebagai pemangku. Oke. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus berkolaborasi. Nah, kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri adalah peran RT dan RW, Ibu Lita, yang harus kita perkuat, dan majikan atau pemberi kerja itu wajib melaporkan sesuai dengan data sensus siapa yang berada di rumah itu. Nah, untuk kalau yang bekerja penuh waktu. Kalau dia paruh waktu kan tentu orang sekitar yang bekerja mulai mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore mungkin kan, selama tidak melebihi 8 jam tadi. Nah, ini yang harus dilihat bahwa peran kita semua dan Kementerian Tenaga Kerja akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi sehingga, nah perselisihan pun nanti diatur, jadi tidak lagi kalau di tenaga kerja kan ke kita gitu kan. Kalau ini kan cukup di RT dan RW saja, Bang Herno. Oke, baik. Gitu. Nanti Anda juga komentari, kita harus break dulu, Bu Lita, dari statement Pak Wamen. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog kami bersama Afrian Syah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenakar, dan juga dari luar studio dengan Ibu Lita Anggraini, Koordinator dari Jala PRT, terhadap dialog pada hari ini terkait dengan jaminan perlindungan PRT yang tidak hanya sekadar wacana untuk saat ini, begitu ya Pak Wamen. Kita minta komentar Ibu Lita sekaligus closing statement Anda, Bu, dari pernyataan Pak Wamen, apa yang Anda harapkan dengan undang-undang ini terakhir? Ya, tentu ya pemerintah harus segera, seperti yang saya katakan, kita membuat PP-nya, mempersiapkan PP-nya, itu mandat dari undang-undang, permen juga, kemudian berkoordinasi antar lintas kementerian dan lembaga, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Jamstek, ya, agar apa yang menjadi mandat dari undang-undang ini bisa diimplementasikan segera. Dan sosialisasi mengubah paradigma itu penting, harus masif dan berlangsung terus-menerus. Karena mengubah paradigma perspektif sikap masyarakat itu memerlukan waktu. Yang tadinya tidak ada lampu-lampu, kemudian ada lampu-lampu, orang akan berubah. Itu perlu penyadaran terus-menerus ya. Perlu pengawasan terus-menerus. Jadi agar ini menjadi realita, maka sosialisasi, edukasi, penguatan itu harus berjalan secara masif ke berbagai multi stakeholder, termasuk aparat pemerintah sendiri. Baik, direspon Pak. Baik itu aparat kementerian ataupun aparat lokal ya. Tentunya RTW. Ini kan tugas baru buat RTW untuk mendata, mengawasi. Baik, silakan direspon. Saya juga perlu tegaskan di sini, no viral, no justice, ini perlu ditegakkan. Pak Wamen, kalau nggak viral, kasusnya tidak lanjutin. Ini kasus-kasusnya PRT di lapangan. Iya, jadi tadi ada Ibu bilang 2025 ada 1.000 lebih ya tindak kekerasan. Nah, inilah dasar kembali muncul undang-undang PPRT yang tentunya sudah disahkan, dan ini kerja keras teman-teman ya, baik lembaga eksekutif di kementerian lembaga terkait juga dengan legislatif, kebetulan juga langsung dikawal oleh salah satu pimpinan DPR RI, Bapak Sufmi Dasko ya, yang terus memonitor perkembangan, dan 8 fraksi semua menyetujui lahirnya undang-undang PPRT ini, Pak Hernov, dan
tentunya ingat Ibu Lita mengingatkan agar PP ini segera diselesaikan dengan baik dan ini menjadi tugas kami juga untuk menyempurnakan undang-undang ini sehingga undang-undang PPRT ini betul-betul menjadi undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga kita, begitu. Oke, apalagi Lita. jaminan sosialnya jaminan sosial termasuk dipastikan. sosialisasi itu yang harus masif, menjadi Pak. perhatian. Oke. Sosialisasi yang masif antara Sosialisasi. kementerian dan lembaga. Ya, Baik, setuju. ada kerjasama antar Edukasi lintas sektor. publik, kementerian. Ya. Atas kementerian begitu ya. Terima kasih untuk waktunya dari luar studio Ibu Lita Anggra ini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Jala PRT, dan juga Pak Wamen, Wamenaker yang hadir di studio kami. Pak Afrian Syahnur bersama CNN Indonesia Newsroom, kita harapkan memang undang-undang ini memang tidak hanya sekedar wacana, Betul. tapi realita, diwujudkan, implementasinya harus segera. Siap. Pak Wamen, terima kasih. Insyaallah ya. Baik, makasih Bang Herno. Herno. Bu Lita, kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Bu Terima Lita, kasih, Pak sehat Wamen. selalu Terima kasih, ya. Pak Nanti kita komunikasi. Saudara. Makasih Pak Sehat Herno. semua juga untuk Pak Wamen dan moderator. Baik, terima kasih Ibu. untuk pemerintah. Berikutnya, pemerintah ini akan memberikan sinyal ya, penyesuaian harga BBM non subsidi tahap kedua. Sejumlah warga masyarakat pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi tidak terlalu tinggi nantinya. Informasi ini hadir saja berikut, tetaplah bersama kami.